Sword of Coming, episode 200. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Setelah burung Oriole hinggap di bahu Siesi, ia meletakkan cangkir teh di atas meja dan seolah mengesampingkan kekhawatirannya. Ia tertawa terbahak-bahak dan bertanya, "Beginikah cara Kekaisaran Li Agung menyambut tamunya?" Cao Si merasa sedikit canggung. Dia memang ingin membunuh Siesi dan memancing kultivator Taois kuat yang mendukungnya dari balik layar. Saat itu, semuanya akan kacau balau. Klan Ying Yin Chen dari benua pusaran selatan, Sage Ruan Kiong dari kota kecil, dua kuil leluhur militer di benua Vial Harta Karun Timur, kuil angin salju dan gunung bela diri sejati, ibu kota giok putih dengan kekuatan tak dikenal di ibu kota Kekaisaran Li Agung, guru Kekaisaran Cui Chan yang licik dari Kekaisaran Li Agung, dan seterusnya. Cao Si tidak hanya bisa memenuhi janjinya kepada klan Chen Konfusianis murni dan berhasil menguasai porselen ikatannya sendiri, tetapi ia juga bisa menjadi keluarga mereka melalui pernikahan antar keturunan mereka. Setelah itu, ia bisa menemukan kesempatan untuk melepaskan diri dari konflik dan dengan nyaman menyaksikan kekacauan yang terjadi dari luar. Sekalipun langit runtuh, masih akan ada orang kuat lain yang menanggung beban lebih dulu. Hanya ada keuntungan, dan dalam skenario terburuk, ia hanya akan bersembunyi di pagoda penekan laut di masa depan. Akan tetapi, Cao Si tidak ingin menjadi orang yang pertama kali beradu argumen dengan Siesi. Suruo yang berpengetahuan luas telah mengurungkan niatnya untuk menghunus pedang setelah mendeteksi keberadaan burung Oriole. Namun, setelah mendengar komentar Siesi, rasa tidak senang muncul di hatinya dan membuatnya kembali memegang gagang pedangnya. Kultivator Mohis itu perlahan mendekati kediaman klan Sie sambil berjalan-jalan di gang daun persik. Sambil berjalan, ia berkata, "Aku tak perlu berkomentar tentang bagaimana Kekaisaran Li Agung menyambut tamunya. Jika Kekaisaran benar-benar berniat jahat padamu, Zigui tak akan muncul di kota kecil ini sejak awal. Untuk menggerakkan seseorang melalui emosi, dan meyakinkan seseorang melalui penalaran. Kekaisaran Li Agung tidak memperlakukanmu terlalu buruk. Sebaliknya, kau, Siesi, cukup angkuh saat berbicara di stasiun pemancar, dan kau sama sekali tidak menganggap serius Kekaisaran Li Agung. Apa, kau ingin mengandalkan dukungan leluhurmu untuk melanjutkan pertunjukan angkuhmu? Baiklah, kalau begitu aku akan menantangmu dalam pertarungan hidup dan mati sebagai Suruo sendirian." Suruo berjalan menuju gerbang depan kediaman klan Sie dan berkata sambil tersenyum, "Tenang saja, kata-kata murid Mohis sangat berharga. Aku menantangmu bertarung sekarang, dan semuanya akan berakhir ketika salah satu dari kita mati. Di masa depan, baik Kekaisaran Li Agung maupun para seniorku dari Sekte Mohis tidak akan mencarimu untuk mencari masalah." Cui Chan, Cao Si, Ruan Kiong, Suruo, dan seniman bela diri tak bernama itu, kota kecil itu dipenuhi dengan tokoh-tokoh kuat saat ini, dan kelima orang ini adalah yang terkuat. Mereka membentuk jaring tak terlihat yang sepenuhnya mengelilingi Siesi. Secara teori, Suruo seharusnya menjadi orang yang paling kecil kemungkinannya untuk maju dan menantang Siesi. Namun, pada akhirnya, tanpa diduga, kultivator Mohis yang ramah inilah yang ingin menghunus pedangnya dan bertarung sampai mati dengan Siesi terlebih dahulu. Ia ingin menyaksikan kekuatan tertinggi seorang dewa surgawi Taois. Siesi mengerutkan kening dan menatap gerbang depan kediaman. "Suruo, apa kau benar-benar ingin melawanku?" tanyanya dengan suara serius. Suruo menepuk gagang pedangnya dan menjawab dengan senyum riang, "Sudah 60 tahun sejak terakhir kali aku melancarkan serangan pedang sejati. Aku telah mengasah 2 atau 3 pedang untuk tujuan ini, dan kurasa ini sudah cukup. Aku yakin aku pasti tidak akan mengecewakan Dewa Langit Sie." Dalam pemandangan langka, Siesi merasa seperti berada dalam dilema kecil. Jika ada permusuhan di antara mereka, dan jika ini terjadi di benua Rit lengkap, maka ia akan langsung setuju untuk bertarung. Namun, segalanya tidak sesederhana itu sekarang karena ia telah melakukan perjalanan ke selatan menuju Kekaisaran Li Agung. Fakta bahwa Siesi melawan hati nuraninya untuk melakukan hal-hal ini sudah merupakan cerminan yang sangat jelas dari masalah tersebut. Sebagai Master Dao sebuah benua, bagaimana mungkin ia bisa menerima penghinaan dan pergi ke selatan menuju kampung halamannya hanya karena seseorang mengancamnya dengan porselen ikatannya? Cao Si sedikit senang dengan kemalangan Siesi. Suruo terkenal sebagai seseorang yang mudah dibujuk dengan akal sehat, tetapi tidak mudah ditakut-takuti dengan kekerasan. Ia adalah salah satu kultivator keliling yang paling santai dan ramah di dunia. Mengenai seberapa kuat dirinya, seberapa tinggi basis kultivasinya, dan seberapa dalam dukungannya,
hal ini masih menjadi misteri karena ia jarang berkelahi dengan orang lain. Akan tetapi, para kultivator di pegunungan maupun di luar pegunungan, semuanya percaya pada satu hal, jika seorang kultivator mampu berumur panjang, memiliki reputasi yang baik, dan masih memiliki temperamen yang baik, maka ketika ia marah dan kehilangan kesabarannya, ia pasti akan menjadi sangat menakutkan. Tepat pada saat ini, sebuah suara tua bergema di kediaman klan Xie seperti dentingan lonceng besar. Suruo, jangan bertarung dengan orang tua ini. Xie, ya, biarkan aku menghadapinya dan menggunakannya sebagai latihan. Kebetulan, aku bisa menganggap ini sebagai perayaan kembalinya aku ke tingkat ke-10 seni bela diri. Jika lawanku tidak cukup kuat, aku tidak akan bisa bertarung sepuasnya. Kalau kalian merasa aku menindas yang lemah dan memanfaatkan jumlah, silakan saja panggil pendukung kalian. Aku tidak keberatan sama sekali, dan aku akan bertarung sengit dengan mereka yang mendukung kalian. Sama seperti Suruo, kita anggap ini hanya pertarungan antara kita. Kita akan bertanggung jawab atas hidup dan mati kita sendiri. Burung oriole kecil yang masih berdiri di bahu Xie berkicau dengan suara renyah dan merdu. Xie menajamkan telinganya dan mendengarkan, lalu tersenyum penuh arti sebelum menangkupkan tinjunya dan berkata, "Tetuaku bilang aku kurang tulus sebelumnya, dan tidak pantas bagiku bersikap begitu angkuh dan memaksa. Karena itu, dia bergegas dan pergi ke prefektur Longkuan sekarang, dan dia bahkan bilang akan membantu tipu daya Kekaisaran Li Agung secara pribadi." Xie menyampaikan isi pesan tetua itu kepada semua orang, tetapi ekspresinya sedikit membeku ketika sampai di bagian ini. Menyadari bahwa ia seharusnya tidak mengungkapkan kekurangan tetuanya kepada semua orang, ia buru-buru mengoreksi dirinya sendiri dan melanjutkan. Dia bahkan mengatakan bahwa ia akan secara pribadi membantu Kekaisaran Li Agung mengundang gadis giok, He Xiaoliang, agar Kekaisaran Li Agung tidak jatuh ke tangan sekte dekrit ilahi. Ini adalah bukti ketulusan kami. Dengan kata lain, Kekaisaran Li Agung hanya perlu fokus pada gunung bela diri sejati. Cao Xi merenungkan hal ini sejenak, dan ia tak bisa menahan perasaan gelisah bahwa ada sesuatu yang janggal. Namun, ia tidak menemukan masalah apapun dalam kata-kata Xie. Xie menatap ke arah gerbang depan kediaman sebelum menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, "Jika kau ingin bertarung, maka aku pasti akan menghiburmu setelah aku selesai menangani masalah ini." Ia kemudian melihat ke arah pegunungan di barat daya tempat gunung tertindas dan bangunan bambu berada, dan berkata, "Jika kau ingin bertarung dengan tetuaku, kau tetap harus melewatiku, Xie, terlebih dahulu. Aku mohon pengertianmu mengenai hal ini. Jika kau merasa ini pertanda aku meremehkanmu." Xie menarik kembali tinjunya dan menggenggam tangannya di belakang punggung. Ia lalu terkekeh dingin dan melanjutkan, "Kalau begitu, anggap saja aku meremehkanmu." Dia membuat satu pernyataan terakhir, katanya, "Ketika masalah ini selesai, saya pasti akan menghibur Anda." Di dalam bangunan bambu di gunung tertindas, lelaki tua yang berantakan itu menatap Cui Chan sambil tersenyum. "Bagaimana? Kapan aku harus bertindak?" tanyanya. "Kalau ini skenario biasa, aku pasti tak akan bisa menoleransinya." Cui Chan tetap tenang, dan ia dengan lembut mengusap jari telunjuknya ke ibu jarinya seolah sedang mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya. Ia perlahan menjawab, "Tidak perlu terburu-buru. Ini adalah diskusi bisnis, dan apa yang Xie coba lakukan hanyalah perampokan di siang bolong. Karena itu, aku hanya ingin meminjam kultivasi tingkat 9-mu untuk membantu Kaisar mencapai kesepakatan yang lebih baik. Karena pendukungnya telah berbicara dan mengambil langkah mundur yang besar, Kekaisaran Li Agung tidak perlu lagi melawan Xie. Xie masih harus menjaga pegunungan di utara Akademi Lakeview di masa depan, jadi kita tentu tidak bisa melukai penguasa surgawi yang terhormat ini. Setelah aku meninggalkan gunung ini, aku masih perlu berbicara dengan Suruo dan membujuknya untuk tidak bertindak impulsif untuk saat ini." Ini membuatku sedikit pusing. Suruo tidak memiliki hasrat dan berkemauan keras, jadi ketika menyangkut hal-hal yang dia pikirkan. Aku bisa merasakan sakit kepalaku bertambah. Berdiri di koridor, lelaki tua bertelanjang kaki dan acak-acakan itu menatap sisi wajah Cui Chan dan mendesah, "Chan, kamu seharusnya tidak menjadi seperti ini." Cui Chan menunjuk ke kejauhan dan mencibir, "Saya Cui Chan, dan cucu Anda Cui Chan ada di negara Sui besar. Catatan, alias Cui Dongshan." Kita lanjut ke alur ceritanya. Dia tidak hanya memiliki penampilan seperti anak muda, tetapi dia bahkan memiliki pikiran naif seperti anak muda. Dia pasti sesuai dengan keinginan Anda. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Suasana hati Cui Chan tiba-tiba berubah menjadi buruk, dan dia meraung, "Tunjukkan dirimu." Raungannya yang tiba-tiba membuat anak laki-laki berbaju biru dan anak perempuan berbaju merah muda bergidik ketakutan.
Bahkan, anak laki-laki berbaju biru itu begitu ketakutan hingga kakinya gemetar seperti jeli. Apa, aku bahkan tidak diizinkan untuk diam-diam mengumpat dalam hati sekarang. Kau bahkan bisa mendengarnya. Sejak kapan orang bijak Konfusianisme menjadi begitu kuat? Untungnya, seorang pria jangkung dan ramping dengan cepat berjalan dari jalan kecil yang tenang di luar gedung bambu. Ia tampan, tampak berusia sekitar 30 tahun, dan mengenakan jubah hitam. Namun, ia memancarkan aura yang mirip es yang keras dan dingin, dan jelas bahwa ia tidak mudah bergaul. Ia melangkah mantap dan percaya diri menuju bangunan bambu itu. Ia menundukkan kepala dan menangkupkan tinjunya di lantai 2 sambil berkata, "Tetua tamu klan Cui, Sun Sujian, memberi hormat kepada guru kekaisaran Li Agung, dan memberi hormat kepada Patriark Cui." Ada ketidaksenangan di mata Cui Chan, dan dia berkata, "Biksu bermangkuk itu pernah menghentikanmu sekali, dan itu sama saja dengan dia menyelamatkan nyawamu sekali. Tapi, kau masih berani memasuki pegunungan dan datang ke sini." Saat itu, Cui Chan diam-diam meninggalkan pos jaga untuk mengunjungi lelaki tua yang berantakan itu. Ia sudah menyadari Sun Sujian bersembunyi di tempat tersembunyi ketika tiba, dan ia merasa ingin membunuh lelaki itu. Namun, biksu itu telah turun tangan sebelum Cui Chan sempat menuruti keinginannya. Ia berdiri di antara Cui Chan dan tetua tamu klan Cui, dan Cui Chan akhirnya memutuskan untuk tidak membunuh Sun Sujian karena ia tidak ingin menimbulkan konflik yang tidak perlu dengan biksu itu. Ekspresi Sun Sujian serius dan tegas, tangannya tetap terkepal saat ia mengangkat kepala dan menatap tajam ke arah guru kekaisaran dari Kekaisaran Li Agung. Selalu ada seseorang dari klan Cui yang mengawasi sang patriark, dan tanggung jawab ini diberikan kepada orang baru setiap 10 tahun. Ini untuk melindungi sang patriark dan mencegahnya disakiti oleh orang lain. Saat ini saya yang bertanggung jawab atas keselamatan sang patriark. Setelah sang patriark memutuskan untuk meninggalkan wilayah selatan tanpa peringatan, saya juga yang membantunya melaporkan informasi yang salah dan mengklaim bahwa ia masih berkeliaran di wilayah selatan yang sama. Cui Chan tersenyum dengan mata menyipit dan bertanya, "Jadi, kau kesini untuk meminta imbalan padaku?" Meskipun Sun Sujian menggelengkan kepala, sorot mata penuh semangat tak tersamarkan. "Aku tak berani. Aku, Sun Sujian, hanya ingin belajar teknik tinju dari sang patriark. Sekalipun bakatku terbatas, dan aku hanya bisa mempelajari dasar-dasarnya, aku bersedia melakukannya tanpa penyesalan." Jawabnya lantang. Lelaki tua bertelanjang kaki itu terkekeh dan berkata, "Aku berada dalam kondisi menyedihkan selama 100 tahun, dan ketika aku sesekali mendapatkan kembali kesadaranku, aku ingat pernah melihat banyak orang sepertimu. Kebanyakan dari mereka memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi daripada dirimu, tetapi mereka semua tak lain hanyalah penampilan dan tanpa substansi. Dalam hal bakat dan kekuatan tempur, orang-orang itu benar-benar lebih rendah darimu, seorang seniman bela diri tingkat 6 yang pengembara. Kau tak perlu rendah hati. Bahkan, keputusanmu untuk mengasingkan diri dan mengurusku selama 100 tahun tanpa imbalan juga merupakan bagian dari rencana pribadimu, benar kan?" Sun Sujian memiliki watak seorang penjahat sejati, dan dia mengangguk dan mengakui, "Saya memang mencoba untuk mendapatkan keberuntungan, dan saya sungguh-sungguh ingin meminjam kebaikan Patriark Cui untuk naik ke surga dalam satu langkah." "Oh, ambisius sekali. Mungkin guru Kekaisaran Li Agung di sini akan menyukaimu," kata lelaki tua yang acak-acakan itu sambil menunjuk Cui Chan yang berdiri di sampingnya. Ia lalu menunjuk dirinya sendiri sebelum akhirnya menunjuk seniman bela diri murni yang berdiri di depan bangunan bambu. "Bajingan tak tahu terima kasih, kau tahu aku ketua Cui Chan, tapi kau masih berani bertindak seperti ini. Berani sekali. Apa kau tidak takut aku akan menghancurkanmu menjadi daging cincang dengan satu pukulan saat aku sadar kembali?" Ekspresi Sun Sujian tegas, dan dia menjawab, "Aku hanya tahu bahwa aku akan menyesalinya seumur hidup jika aku tidak mengambil risiko ini dan berjuang untuk mendapatkan kesempatan." Cui Chan menyipitkan matanya dan akhirnya mengamati junior muda ini dengan saksama untuk pertama kalinya. Ini cukup menarik. Lelaki tua yang berantakan itu mengamati ekspresi Cui Chan dari sudut matanya. Ia tersenyum dan dengan lincah melompat turun dari lantai 2. Setelah mendarat dengan anggun dan berdiri diam, yang berdiri di belakang lelaki tua itu adalah pintu bangunan bambu yang tertutup rapat dan cempingan yang menyedihkan yang terbaring di bak air obat di lantai 1. Pria tua yang berantakan itu menatap tetua tamu yang tegang dari klannya dan berkata, "Jika kau ingin belajar teknik tinju dariku, kau harus memiliki bakat dan kemampuan yang sesungguhnya. Beranikah kau menghadapi pukulan dariku? Jika kau bisa menahannya, maka tingkat ke-8 sudah di depan matamu, dan mungkin bahkan tingkat ke-9. Jika kau tidak bisa menahannya, ya, tentu saja tidak akan ada pukulan kedua."
Sebuah kesempatan emas yang luar biasa menanti di hadapannya, namun Sun Sujian tetap tenang dan tegar. Bolehkah aku bertanya, Patriark Cui, pukulanmu sesuai dengan basis kultivasi apa? Tanyanya dengan jujur. Masih berdiri di lantai 2, Cui Chan tersenyum mendengar pertanyaan ini. Sun Sujian memang berhak menjadi bidak Go-nya. Lelaki tua yang acak-acakan itu tertawa terbahak-bahak, lalu menjawab, kau sudah di tingkat ke-6, jadi tentu saja aku tidak akan menindasmu. Aku akan memberimu pukulan di tingkat ke-5. Bagaimana menurutmu? Sun Sujian melangkah maju dengan satu kaki dan menggeser kaki lainnya ke belakang. Ia kemudian memasuki posisi bertarung tinju dan menyebabkan semburan niat tinju mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Gerakannya terlatih, dan auranya alami. Jelaslah bahwa Sun Sujian, yang belajar secara otodidak, tidak hanya teguh dan gigih dalam seni bela diri, tetapi juga memiliki kemampuan pemahaman yang relatif luar biasa. Sebagai seorang kultivator pengembara, kemungkinan besar ia telah menumpahkan banyak darah, keringat, dan air mata untuk mencapai ketinggiannya saat ini. Ia adalah seorang seniman bela diri di puncak tingkat ke-6, dan seorang grandmaster seni bela diri yang dapat dengan bebas menjelajahi dunia kultivasi di sebuah benua. Sun Sujian menahan napas, dan saat ini, ia samar-samar menunjukkan sikap seorang kultivator yang kuat. Silakan lepaskan pukulan, Patriark. Cui Chan tiba-tiba mendesah karena alasan yang tidak diketahui. Orang tua bertelanjang kaki itu melangkah maju dan melayangkan pukulan. Pukulan sederhana dan biasa-biasa saja menghantam dahi Sun Sujian. Sun Sujian tak sempat menghindari pukulan lelaki tua itu, dan ia langsung terpental sejauh lebih dari 30 meter. Ia terbaring di genangan darah, lengan dan kakinya kejang-kejang karena darah terus mengalir deras dari lubang-lubangnya. Sebelum ajal menjemput, seniman bela diri yang sangat ambisius itu melebarkan matanya dan menatap langit. Matanya dipenuhi kebingungan, keengganan, dan amarah. Gadis kecil berpakaian merah muda menutup matanya, tidak berani melihat pemandangan ini. Anak lelaki berbaju biru itu menelan ludah karena khawatir. Lihat, bukankah dia baru saja menghancurkan seseorang hingga mati dengan satu pukulan? Mengapa kau melakukan ini? Tanya Cui Chan dari lantai 2 gedung bambu itu. Pria tua yang berantakan itu berbalik dan melompat kembali ke lantai 2. Berdiri di bawah atap, ia menjawab, orang seperti ini tidak pantas belajar teknik tinju dariku. Cui Chan merasa sedikit malu. Sun Sujian adalah seorang seniman bela diri murni yang berpotensi mencapai tingkat ke-8 atau bahkan lebih tinggi, dan ia bisa saja menjadi bidak Go penting yang tak bisa diremehkan orang lain. Namun, karena ia sudah meninggal, Cui Chan segera menyingkirkan sedikit perasaannya terhadap seniman bela diri muda itu. Tak ada gunanya memikirkan orang mati. Untungnya, ini wilayah orang lain, jadi ia tak perlu membuang mayatnya. Lalu mengapa kau membunuhnya? Tanya Cui Chan penasaran. Orang tua itu duduk dan menjawab, bukan untuk memperlihatkannya kepadamu, melainkan untuk memperlihatkan orang di bawah sana. Keberuntungan dan malapetaka tidak ditentukan sebelumnya, melainkan dipanggil oleh tindakan seseorang. Cui Chan melihat ke bawah. Seorang anak laki-laki berdiri di depan bangunan bambu dan menatap mereka dengan ekspresi gelap. Akan tetapi, anak muda itu tetap diam sepanjang waktu. Suasananya sedingin es.